Hari ini saya mau bicara tentang kegagalan besar Raja Daud. Sama-sama bilang sama saya, kegagalan besar Raja Daud. Saya hari ini, goal saya terutama Bapak Ibu ya, saya spill dari awal nih. Kalau ibarat kata nonton film, ini spoiler dari awal. Tujuan saya hari ini, khotbah saya, menghancurkan citra Daud di mata Bapak Ibu. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk melihat Daud dari perspektif yang lain. Karena menurut saya yakin dan percaya melalui hidup Daud ketika Bapak Ibu belajar dengan baik, melihat dia dengan perspektif yang benar, akan ada dulu pelajaran yang luar biasa yang boleh Bapak Ibu terima. Boleh tampilkan next slide-nya? Hari ini kita mau baca dari 1 Samuel, ayat 1 Samuel 16, ayat 10 sampai 13. Kenapa ayat ini saya pilih? Karena bagian ini dalam Alkitab adalah salah satu bagian awal di mana kita diperkenalkan siapa Daud. Oke? Bapak Ibu sudah punya konsepsi tentang Daud dari sekolah minggu, sering dengar cerita tentang Daud. Alkitab memulai menceritakan tentang Daud, itu ketika Samuel diutus Tuhan, kamu pergi temui orang yang namanya Isai, salah satu anaknya akan kujadikan raja. Oke? Ketika bertemu Isai, Samuel bertemu Isai, terjadilah ini. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Tapi kemudian yang terjadi, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawab Isai, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang kemari. Ayat 12, kemudian disuruhnya lah menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ini perkenalan kita tentang Daud. Boleh next slide? Dan biasanya ketika Bapak Ibu memikirkan tentang Daud, munculnya 3 adegan ini. Yang pertama bagaimana Daud sebagai seorang gembala domba. Yang kedua bagaimana dia mengalahkan Goliat. Yang ketiga dia jadi raja. Biasanya cuma 3 adegan itu aja. Jarang yang memikirkan bagaimana sebenarnya hidup Daud. Bahkan kalau Bapak Ibu sadar, begitu banyak catatan Alkitab tentang Daud justru di sini, di pohon Natal, enggak. Maksudnya setelah dia jadi raja. Ceritanya justru lebih banyak setelah dia jadi raja, tapi jarang orang perhatikan itu. Orang ingat parasnya elok, orang ingat dia kuat bisa kalahkan Goliat, menaklukkan banyak orang di bawah kepemimpinan Saul. Tapi banyak yang lupa, setelah Daud jadi raja, hidupnya seperti apa? Jarang. Saya ini kan emang hobinya otodidak ya Bapak Ibu ya. Jadi saya dulu kuliah tuh S1 aslinya bukan teologi. Saya bukan anak teologi. Maka kalau Bapak Ibu lihat gelar saya itu Atma Simanungkalit STMTH, bukan STH. Saya dulu S1 di UGM, di Universitas Gadjah Mada. Jurusannya teknik geologi. Bercandaan teman-teman teknik teologi, maksa banget emang bercandaannya. Saya jurusan teknik geologi. Tapi karena di universitas UGM itu kan fakultasnya banyak Bapak Ibu ya. Ada teknik kami, ada filsafat, ada sastra, ada budaya, maksudnya fakultas ilmu budaya, ekonomi. Saya senang kemana-mana. Salah satu yang saya senang pelajari itu psikologi. Saya senang sekali belajar psikologi, baca buku-buku psikologi. Dan kalau Bapak Ibu tahu, psikologi itu sebetulnya lebih kayak ada mazhab-mazhabnya. Ada aliran-alirannya. Misalkan ada Freudian, Jungian, existential, humanistic, behavioristic, segala macam. Bapak Ibu ketika waktu kecil tontonannya apa? Superman misalkan. Wah banget nonton Superman ya. Apalagi Spider-Man misalkan. Any superhero. Ketika Bapak Ibu nonton, apakah sekedar nonton ngelihat adegannya? Bapak Ibu akan paling notice hal itu ketika nonton anak-anak Bapak Ibu waktu kecil. Saya paling ingat, saya suka nonton Spider-Man, saya ngerengek-rengek sama mama beli kostum Spider-Man. Ngerti apa yang terjadi? Ketika saya nonton, saya ingin jadi
Spider-Man. Ketika saya nonton Superman, saya pengen jadi Superman, jadi Batman, macam-macam. Jadi Naruto. Ya, jadi Hokage saya habis ini. Yang ketawa yang muda-muda doang. Nah, seringkali kita juga membaca Daud seperti itu. Kita pengen jadi orang seperti Daud, pengen yang kayak, aduh bawa ketapel satu, bawa batu bisa kalahin raksasa. Dari gembala domba bukan apa-apa jadi raja. Dan bahkan ini jadi suatu refleksi juga Bapak Ibu, bagaimana fenomena masyarakat kita, orang-orang kita. Boleh next slide. Banyak yang ingin berkuasa tapi buta bagaimana setelahnya. Ketika saya bilang kuasa bukan tentang politik. Ketika saya bilang kuasa bukan tentang Bapak Ibu jadi wali kota, jadi direktur di kantor, bukan. Tapi apapun itu kekayaan. Saya begitu sering mendengar, Pak, andaikan saja saya punya harta lebih banyak, pasti hidup saya aman. Pak, kalau kerjaan saya lebih bagus, pasti anak saya bahagia. Banyak yang bilang seperti itu. Tapi mereka nggak tahu bahwa ternyata pun di dunia yang berlimpah pun tidak selamanya bahagia. Malah banyak yang aneh-aneh kadang-kadang kasusnya. Dan akhirnya kita juga seperti itu. Berpikir bahwa ketika Daud jadi raja, then done. Hidup dia aman langsung, nggak ada lagi problema. Gitu. Tapi seperti saya tadi bilang goal di saya di awal, Bapak Ibu, menghancurkan citra Daud. Supaya kita realistis ngelihat orang. Daud manusia biasa, bukan luar biasa. Betul dia dipakai Tuhan luar biasa, tapi kita harus lihat bagaimana dia berjuang. Supaya kita bisa belajar. Ada 2 kegagalan Daud yang hari ini mau saya ajak Bapak Ibu untuk renungkan. Boleh next slide. Yang pertama kasus dengan Batsheba. Mungkin ada banyak familiar dengan ini, tahu kasusnya? Apa yang terjadi? Saya mau kasih intro awalnya dulu. Yang terjadi itu apa? Jadi ceritanya Daud lagi di istananya di Yerusalem, naik-naik di atapnya itu loh. Kan atap-atap bangunan Timur Tengah tuh agak rata ya. Dia jalan-jalan. Dan yang terjadi, kita baca ayat 2-nya, sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, di rooftopnya tadi, tampak kepadanya apa dari atas soto itu? Seorang perempuan sedang mandi. Bapak Ibu, bayangkan, Raja Daud yang kita kagumi luar biasa, sang pahlawan itu, yang menaklukkan Goliat, dicatat lagi ngapain? Ngintipin mbak-mbak mandi. Iya tuh, Daud ngintipin orang mandi. Dan siapa perempuannya namanya? Batsheba binti Eliam, istri Uria. Nah Bapak Ibu berpikir ini mungkin Daud masih jiwa-jiwa muda. Enggak, ini udah jadi raja. Mau tahu apa lebih mind blowingnya lagi lah kalau istilah anak zaman sekarang. Next slide. Istri Daud pas kasus ini segini banyak. Ada Mikal pertama kali dia nikah dengan anaknya dari Saul, walaupun kemudian dikasih ke orang. Ada Abigail, ada Ahinoam, itu sebelum dia jadi raja, istrinya ada 3. Setelah dia jadi raja, ada nikah lagi Maka, Hagit, Abital, dan Egla. Istrinya udah 7, ditambah gundik-gundik di sampingnya, masih ngintipin mbak-mbak mandi. Enggak tahu diri. Daud Bapak Ibu. Sekali lagi saya ingat, ini pahlawan yang ngalahin Goliat loh ini. Yang dibilang dinyanyikan oleh perempuan-perempuan berlaksa-laksa ditaklukan, ini. Kelakuannya begini. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Ada yang tahu kisahnya? Apa yang terjadi setelah Daud ngintipin Batsheba tadi mandi? Dia utus, jadi Batsheba punya suami namanya Uria, salah seorang tentara dia utus untuk maju perang, ditaruh di bagian paling depan. Tujuannya biar apa? Biar mati. Gila enggak itu? Bapak Ibu zaman sekarang ya, kalau kisah ini jadi sinetron viral serius. Laku banget ini. Walaupun ini saya bingung ya, di sini
Batsyebanya yang pelakor, atau Daudnya yang, apa istilahnya? Pebinor. Apa sih istilah-istilah ini? Khotbah bahas pebinor, pelakor, luar biasa. Ya, Daud loh orang yang dibilang biji mata Tuhan, sampai ngebunuh suami dari seorang perempuan demi ngambil istrinya. Sampai Tuhan utus seorang nabi namanya Nathan, kemudian berkata Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Mesir. Tuhan udah kasih semuanya buat Daud, istri dikasih banyak, dijadikan raja, kemenangan dia banyak dalam perang. Tapi mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan tewas dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu. Daud. Setelah dia jadi raja. Ya, pertanyaan saya, kita di sini bagaimana? Saya harus berkata kepada saudara sekalian, kalau Daud saja bisa melakukan hal seperti ini, kita pun gak terkecuali. Gak terkecuali. Maka Tuhan berulang kali bilang, kalau matamu menyesat engkau, lebih baik engkau congkel, buang daripada seluruh tubuhmu yang binasa. Kalau Daud saja seorang yang begitu dikasihi Tuhan, yang diurapi Tuhan langsung untuk jadi raja, bisa jatuh karena matanya, kita semua juga bisa. Maka kita perlu kuasa Roh Kudus untuk jaga mata kita, jangan sampai terjebak. Dosa itu Bapak Ibu bukan sesuatu yang tiba-tiba membelokkan hasrat kita, enggak. Dosa itu bekerja melalui apa yang kita inginkan. Membawamu pelan-pelan, lama-lama jadi gelap. Seperti Daud. Dan menarik Bapak Ibu tadi ingat di mana dia tadi awal mulanya. Di Yerusalem, di istananya sendiri. Tempat di mana dia nyaman harusnya. Tempat di mana dia aman. Pusatnya, rumah dia sendiri. Maka saya harus bilang Bapak Ibu, dosa seringkali bukan kau temui di luar sana, tapi di rumahmu sendiri. Next slide. Yang kedua, kasus Absalom. Ini yang lebih orang jarang tahu. Daud punya anak namanya Absalom. Nah yang terjadi, ada Daud, kan tadi istrinya banyak ya. Ada beberapa anak, kita fokus 3 aja. Yang pertama namanya Absalom, yang kedua namanya Amnon, yang ketiga namanya Tamar. Ini 3-tiganya anak Daud, dari istri yang berbeda. Nah yang terjadi adalah, Amnon suka sama Tamar. Ayat 2 dibilang sampai hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit. Sakit kecintaannya sampai demam dia, ibu-ibu. Anak SMP aja gak segitunya jatuh cinta ya. Tapi yang terjadi apa? Ayat 14. Tapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataan Amar, dan sebab ia lebih kuat daripadanya, dia apain? Dia. Anak Daud, Absalom, Amnon, memperkosa adik tirinya sendiri. Daud pun tidak bertindak apa-apa, cuman marah sendiri, nggak memberikan hukuman yang jelas. Yang terjadi adalah Absalom bawa anak-anak raja, lalu dia suruh. Perhatikan, apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur, aku berkata kepadamu, paranglah Amnon, maka haruslah kamu membunuh dia. Anak Daud saling membunuh. Dan kalau Bapak Ibu tahu, sebenarnya tadi di kisah Batsyeba, ketika Tuhan nyatakan tegurannya lewat Nabi Nathan, dikatakan, keturunanmu gak akan terbebas dari pedang, karena kesalahanmu ini. Lalu Absalom melarikan diri, nah yang menarik, next slide. Kemudian Daud suruh pelayannya setelah 3 tahun Absalom lari, dia bawa pulang Absalom, oke? Setelah pulang, tapi disuruhnya gini, nanti dia kan nyuruh pelayan namanya Yoab, kamu bawa Absalom pulang, tapi suruh dia ke rumahnya sendiri. Gak boleh ketemu saya. Daud bilang gitu. Aneh gak Bapak Ibu? Seorang ayah yang gak bertemu anaknya 3 tahun, ketika disuruh pulang, gak disuruh ketemu. Daud. Yang terjadi berikutnya tahu apa?
Absalom sempat ketemu sama Daud sebentar, tapi Absalom ternyata kemudian menarik hati seluruh orang Israel, dan akhirnya apa yang terjadi? Mengkudeta Daud. Absalom ngusir Daud dari istananya sampai Daud bilang, ayat 14 tuh, 2 Samuel 15 ayat 14. Kemudian berbicara Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem, bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada siapa? Absalom. Daud, seorang pahlawan yang bikin Filistin lari, seorang pahlawan yang menumbangkan Goliat, pendekar yang luar biasa hanya dengan batu, memenangkan banyak peperangan. Sekarang kocar-kacir lari, dikejar anaknya sendiri. Karena dia gagal menjadi seorang ayah. Daud. Next. Maka saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, jika Daud pun bisa jatuh dalam dosa besar tadi, gagal menjadi ayah dan gagal menjadi suami, tidak ada boleh satupun di sini yang boleh berasa lebih suci daripada yang lain. Ketika saudaramu ada yang jatuh ke dalam dosa, apa yang kau lakukan? Menghakimi kah? Apakah engkau berpikir ketika engkau menghakimi, engkau gak akan jatuh ke dalam dosa yang sama? Belum tentu. Dan saya mau beritakan juga pada Bapak Ibu Saudara, Daud saja yang umat Allah bisa jatuh. Seraja Daud, yang darinya kita dapat keturunan Yesus Kristus yang besok kita layakan pas Natal, bisa jatuh seperti ini, tapi dia tetap tinggal dalam rumah Tuhan. Maka saya mau bilang pada Bapak Ibu Saudara, kalau engkau merasa hidupmu berdosa, bukan malah lari daripada Tuhan. Karena kenapa? Next. Yang Daud lakukan di dua kejadian tersebut sama. Dia cari Tuhan. Mazmur 51 dibilang, untuk memimpin biduan, Mazmur dari Daud ketika apa? Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Mazmur 51 ditulis setelah Daud ditegur Nathan kasus Batsheba tadi. Mazmur 3 itu ditulis ketika dia lari dari Absalom. Dua kisah yang tidak kita baca. Ketika dia ditegur oleh Nathan, dia bilang apa? Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Apa yang dia lakukan? Mengaku dosa. Pak, dosa yang paling mengerikan itu bukan perzinahan. Dosa yang paling mengerikan bukan pembunuhan. Tapi dosa yang paling mengerikan, dosa yang tidak diakui. Dosa yang tidak diperbaiki. Dosa yang tidak mencari pengampunan. Begitu banyak keluarga hancur karena dosa ditutup-tutupi. Bahkan dibilang kekeh, enggak, aku yang betul. Daud enggak. Dia sadar dirinya salah, ya bertobat. Bukan merasa benar, fine-fine aja. No. Dan ketika ngomong sama Absalom pun, kasus Absalom tadi, dia mencari pertolongan Tuhan. Pak, banyak orang yang punya salah paham. Kalau berpikir dia jatuh dalam akibat dosanya, terus langsung menjauh daripada Tuhan. Merasa diri tidak layak. Pas sebenarnya itu arogansi yang tersembunyi bahwa engkau gak butuh Tuhan. Daud enggak, Bapak Ibu Saudara. Bahkan dia tahu kejatuhannya karena dosanya sendiri, dia tetap cari pertolongan Tuhan. Dan karena justru itu dia setia, hari ini kita tetap kenal namanya Raja Daud, orang yang kita teladani sebagai pahlawan iman. Bukan karena keberhasilannya, bukan karena perfectnya, bukan karena kesempurnaannya, tapi kesetiaannya mencari Tuhan. Itu Bapak Ibu. Karena begini, saya masukin. Next slide. Ada satu frase dalam teologi, Martin Luther, reformator Protestan paling besar, itu punya satu frasa dalam teologinya. Bapak Ibu kalau misalkan ke gereja-gereja Lutheran, misalkan HKBP atau mana gitu ya, tanya sama pendetanya yang belajar, pasti tahu frasa ini. Frasanya disebut simul justus et peccator. Sama-sama bilang sama saya, simul justus et peccator. Itu bahasa Latin. Simul itu simultan. Apa simultan? Bersamaan, pada saat yang sama. Justus itu benar, et dan
pekator pendosa. Maksudnya apa? Orang Kristen ketika terima Kristus, dia nggak langsung tiba-tiba jadi nggak berdosa sama sekali. Emang Bapak Ibu sekarang udah nggak pernah berdosa lagi? Enggak kan? Masih ada jatuhnya, masih ada gagalnya. Tapi karena kita sudah terima Kristus, di dalam Kristus status kita sekarang orang benar, orang kudus. Walaupun kenyataannya masih banyak gagalnya. Karena kita diproses hari demi hari, nggak instan. Kita terus diproses dalam proses yang disebut pengudusan, sampai nanti hari kita ketemu Tuhan lagi, itu baru selesai. Maka hari ini statusmu, di hadapan Tuhan engkau orang benar, walaupun dalam prakteknya hari-hari, engkau masih banyak gagalnya. Karena keselamatan kita bukan tentang perbuatan kita. Keselamatan kita bukan tentang apa yang kau lakukan Bapak Ibu. Engkau nggak akan bisa dengan perbuatanmu memenangkan tiket ke sorga. Nggak. Iyalah. Kadang-kadang aja ke gereja niatnya bukan cari Tuhan kan? Kalau biasanya kan, kalau pengkhotbah bilang ke gereja tuh niatnya bukan cari Tuhan tapi cari cewek ya, kalau anak remaja ya. Zaman sekarang beda lagi Bapak Ibu. Ada yang ke gereja cari koneksi. Widih, cari koneksi bisnis, keren. Nggak apa-apa sebetulnya sih, asal jangan ketuker aja. Nah itu, engkau mungkin niatmu benar mau beribadah, tapi masih ada nyelip-nyelip nih ego-ego diri sendiri nih. Iyalah. Ada yang lebih lagi ibadah karena pengen dapat risol tuh, ada yang gitu-gitu juga ada. Lucu-lucu banget ya Pak. Tapi begitulah kita. Kita tuh selalu orang Kristen tuh statusnya begitu. Kita orang benar, kita cinta Tuhan. Kita udah dapat jaminan dengan darah Kristus karena Yesus sudah lahir, sudah bangkit dan mati bagi kita. Kita selamatkan, pasti masuk ke sorga. Tapi dalam prakteknya masih banyak kegagalannya. Kalau bukan karena Yesus, kita nggak bakal punya pengharapan. Makanya next, bahkan Daud sendiri berkata, Roma 4 ayat 6-8, Paulus menulis, seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan padanya. Daud banyak salahnya, yes. Banyak gagalnya, yes. Tapi karena dia percaya pada Tuhan, Tuhan tutupi dosanya. Dengan kasihnya Tuhan pulihkan Daud. Angkat dia tinggi. Dan Paulus berkata, janji ini seperti yang diterima Daud berlaku juga untuk kita. Ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita, dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Maka hari ini apa yang mau saya bilang pada Bapak Ibu Saudara? Bersyukurlah bahwa pengharapanmu bukan Daud. Bersyukurlah bahwa imanmu tidak bergantung kepada Daud. Begitu banyak gagalnya. Tapi teladani iman Daud karena dia sadar sekalipun dia raja di tempat di mana umat Tuhan menjadi sentral dari perhatian Tuhan, dia tetap bergantung kepada siapa? Tuhan. Kalau Daud saja yang seorang raja ini dikatakan biji mata Tuhan bisa jatuh, kita semua perlu lebih lagi bergantung sama Tuhan. Tidak peduli engkau mendapatkan kuasa apa. Tidak peduli Tuhan bawamu mendaki setinggi apa. Ketika engkau lengah dan iblis masuk, jebakan masuk. Tapi mereka yang percaya Tuhan, mereka yang terus berdoa minta pertolongan Tuhan, akan dikuatkan Roh Kudus. Akan dijaga. Dan dibawa sampai kesudahannya dan terima mahkota kemuliaan. Amin. Maka itu next. Terakhir saya mau tutup dengan ini. Kegagalan ada pengingat bahwa kita mutlak butuh Yesus. Mutlak Bapak Ibu Saudara. Bukan sering bahkan. Bukan kadang-kadang, mutlak. Saya boleh undang pemusik ke depan? Mutlak Bapak Ibu Saudara. Maka Natal ini pun menjadi penting. Bapak Ibu, kalau Natal tidak terjadi, Yesus tidak turun ke dunia, Daud pun sia-sia hidupnya. Kalau Daud yang sedemikian saja sia-sia hidupnya tanpa Yesus, hidup kita sekalian pun sia-sia tanpa Yesus. Maka Natal penting. Karena Daud pun berpengharapan kepada kelahiran Kristus. Daud gak sempat melihat Yesus. Daud gak sempat tahu dengar cerita Yesus.
Dia nggak tahu bahwa juru selamatnya lahir di palungan, dia nggak tahu. Dia nggak tahu bahwa juru selamatnya akan di ngobrol sama orang kepala ahli Taurat terus diejek-ejek, nggak tahu dia. Tapi dia percaya bahwa ada janji di mana Mesias akan datang. Dan oleh itu dia diselamatkan. Dan kalau Daud saja yang gak pernah ngelihat, yang gak pernah dengar ceritanya bisa diselamatkan karena beriman. Dia pegang imannya baik-baik. Bagaimana kita sekarang yang sudah dengar cerita tentang Yesus sejak kecil di kitab ini. Apa kita pegang kuat-kuat sama seperti Daud? Gak peduli kegagalanmu sebanyak apa, gak peduli dosamu seberat apa, gak peduli kebusukanmu sedalam apa. Apakah engkau mau berpaling kembali kepada Kristus dan mendapatkan pemulihan dari Yesus? Kalau engkau, Bapak Ibu Saudara, sama seperti saya waktu kecil, yang mengidolakan Daud, yang ingin jadi seperti Daud, jadilah utamanya dengan Daud dalam bagian ini. Bagaimana sekalipun dia banyak gagalnya, banyak jatuhnya, matanya tetap tertuju pada Tuhan. Hati tetap terarah kepada Tuhan. Dan engkau akan lihat bahwa sekalipun hidupmu gak sempurna, hidupmu akan jadi dampak. Walaupun kita baca catatan hidup Daud banyak busuknya, tapi kita tahu bahwa dalam kelemahannya, ia tetap jadi berkat bagi banyak orang. Bahkan sampai hari ini, adik-adik kita, anak-anak kita masih terinspirasi sama Daud. Karena Tuhan gak pernah cari yang sempurna. Tuhan saya gak cari orang yang sempurna. Tuhan saya gak cari orang yang kudus. Tuhan saya gak cari orang yang benar. Tuhan saya gak cari orang yang qualified. Tuhan gak panggil orang yang qualified. Tapi Tuhan membuat orang yang dia panggil menjadi qualified. Bapak Ibu Saudara, saya boleh angkat Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kenapa kadang-kadang Natal itu jadi rutinitas? Seolah-olah kita yang penting punya hiasan pohon. Tapi bahkan lama-lama kadang-kadang jenuh merayakan Natal. Saya pikir alasannya satu. Karena kita belum mengerti siapa yang lahir. Siapa yang kita rayakan. Kita lebih sering fokus pada sale-sale di toko-toko sepatu misalkan. Diskon-diskon di mall. Tapi lupa kenapa Natal ada. Natal menjadi penting, Bapak Ibu Saudara. Karena ada orang-orang seperti Daud. Daud tuh jadi kaca kita, jadi cermin kita. Begitu banyak kebobrokan kita, begitu banyak kegagalan kita Bapak Ibu. Dan kalau Kristus gak lahir, celakalah kita semua. Celaka kita semua. Gak ada harapan kita bisa menerima kasih karunia Tuhan. Maka Yesus jawabannya Bapak Ibu. Jangan biarkan Desember ini, di mana engkau akan begitu banyak merayakan Natal, jadi sia-sia. Dan pandanglah Yesus sekali lagi. Saya gak peduli kegagalanmu banyak seperti apa. Tapi lihatlah, Yesus akan bawa kau menuju kemuliaan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku andam. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku andam. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus, Sekali Yesus, selamanya. angkat tanganmu ke arah Tuhan, nyatakan kerinduanmu. Bahwa Kristus satu-satunya pengharapanmu, Yesus satu-satunya jawaban bagi segala masalah hidupmu.
Bahwa tanpa dia lahir, Sang Putra itu lahir, hidup kita nggak akan ada artinya. Oh Yesusku, ku cinta Sekali lagi katakan, sekali Yesus. selamanya. Sekali Yes, Tuhan, harapanku tak akan hilang. karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau katakan, oh Yesus, aku cinta selamanya. Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yes, Tuhan Yesus, kami percaya bahwa iman kami bergantung pada Yesus. Kami belajar bahwa Daud pun begitu bergantung kepada Tuhan. Oleh karena itu didik kami Tuhan, jadi anak-anak yang terus mengarahkan mata kami kepada Engkau. Jangan biarkan kami Tuhan mengandalkan diri kami sendiri. Begitu sering kami terjebak Tuhan karena kami percaya, kami merasa bahwa kami punya kuasa, kami punya kekuatan, dan akhirnya kami melangkah sendiri. Dan justru di titik-titik itu Tuhan, si jahat yang memenangkan peperangan. Tapi ajar kami Tuhan, didik kami jadi anak yang terus bergantung pada Tuhan. Bahkan ketika kami jatuh pun, ketika kami gagal pun, kami kembali mencari Tuhan. Karena kami percaya nggak ada tempat pemulihan yang lain. Kami percaya nggak ada tempat di mana kami boleh beroleh kesembuhan selain di hadapan Tuhan. Ajar kami untuk nggak takut Tuhan ketika kami salah untuk menghampiri tahta-Mu Tuhan. Jangan biarkan intimidasi iblis, tipu daya iblis yang membuat kami ngerasa nggak layak datang kepada Tuhan ketika kami banyak jatuhnya. Karena kami percaya Yesus kami bukan datang untuk orang yang sehat, tapi datang untuk orang yang sakit. Orang-orang yang sakit oleh dosa, orang-orang yang sakit oleh kepahitan, orang-orang yang sakit oleh trauma. Bapa dalam sorga, didik kami, ajar kami, pulihkan hati kami ya Tuhan. Sebagaimana Daud yang boleh memperoleh pemulihan, nyatakan pemulihan sama kepada setiap kami di sini ya Bapa. Karena tanpa Yesus kami hidup gak ada artinya. Tapi dalam Yesus ada sukacita yang baru. Dalam Yesus ada penyembuhan. Dalam Yesus ada kemuliaan yang boleh kami alami. Dan dalam Yesus ada mujizat demi mujizat yang akan membawa kami melangkah lebih tinggi. Bapa dalam sorga, hamba berdoa untuk umat-Mu Tuhan. Di tempat ini, hamba percaya begitu banyak dari mereka yang mengalami sakit, mengalami pahit. Bahkan ada di antara mereka yang masih terjebak trauma hingga masa kini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus diputuskan sekarang juga. Bahkan ada di antara mereka yang terjebak oleh rasa kegagalan sehingga ia merasa nyaman kemudian hari. Bapa dalam sorga, patahkan intimidasi itu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Ada hati-hati yang dipanggil untuk bertobat. Buat hati mereka resah Tuhan untuk mencari Tuhan dan boleh mendapatkan ketenangan sejati dalam Tuhan. Oh yes Tuhan Yesus, dalam sorga, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Karena kami percaya ketika kami terus memandang Tuhan, ketika menjadi umat Tuhan, Tuhan gak akan pernah tinggalkan kami. Tingkap-tingkap langit akan Kau bukakan bagi setiap kami, dan kami percaya Tuhan gak akan pernah lalai. Karena itu Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Pulihkan hati kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.